Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nurfianti dengan NIM 2161212000. Saya dari kelas 6E, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan mengenai bagaimana tanggapan kita terhadap statement di mana sebagai kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Dikarenakan ada beberapa ajaran yang sama. Di sini terdapat 4 ajaran yang sama. Tetapi tuduhan tersebut telah dibantah oleh para ahli dan pakar agama Islam secara singkat. Yang pertama yaitu konsep penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari juga terdapat dalam agama monoteistik lainnya, bukan hanya dalam agama Yahudi. Dan ini bukanlah bukti bahwa Islam menjiplak agama Yahudi. Yang kedua, konsep hari suci yang berbeda antara agama Yahudi dan Islam juga dapat disebabkan oleh pengaruh lokal dan tradisi kultural, bukan hanya disebabkan karena penjiplakan. Yang ketiga, terdapat kesamaan kosakata antara Al-Quran dan kitab-kitab orang Yahudi. Karena keduanya itu memiliki akar bahasa Semitik yang sama, namun konteks di dalam penggunaan itu berbeda dan menunjukkan bagaimana keunikan dari ajaran agama Islam. Dan yang keempat yaitu klaim bahwa Nabi Muhammad SAW belajar tentang ajaran Yahudi, kemudian dimodifikasi menjadi Islam, bahwa hal tersebut tidak memiliki bukti yang kuat. Jadi Nabi Muhammad itu dikenal sebagai ummi, tidak melek huruf, sehingga sulit dipercaya bahwa beliau itu memperoleh ajaran dari agama lain secara langsung. Di sini dalam buku yang ditulis oleh Agus Mustafa tahun 2008 dengan judul Beragama dengan Akal Sehat, halaman 133, menjelaskan bahwa kritik terhadap pemahaman agama-agama ahli kitab seperti yang dilakukan oleh Christopher Hitchens, bahwa pendapat tersebut itu tidak tepat dan Islam dianggap sebagai agama yang menyempurnakan dan mengoreksi penyimpangan tauhid pada agama-agama sebelumnya, bukan sekedar meniru mereka. Dan konsep penebusan dosa di agama lain seperti Yahudi tidak dikenal di dalam ajaran Islam, bahwa di dalam agama Islam itu menekankan manusia lahir dalam keadaan fitrah dan suci, dan setiap individu bertanggung jawab penuh atas perbuatan sendiri di hadapan Allah, dengan tujuan untuk melakukan kebajikan sebagai jalan menuju kebahagiaan. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya hidup sesuai dengan fitrah manusia dan melakukan kebaikan sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan, bukan hanya untuk penebus dosa. Jadi ungkapan atau statement tentang bahwa agama Islam itu jiplakan dari agama Yahudi itu tidak memiliki bukti yang akurat atau bukti yang nyata. Oke, pertanyaan nomor 2 yaitu mengenai metode dan metodologi dari sebuah masalah. Jadi di sini masalahnya adalah ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Dan setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Dan suatu saat sang istri mengidam meminta air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Dan hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, kepunyaan tetangganya yang ada buah kelapa mudanya. Dan sang suami pun akan melakukan segala cara demi bisa mendapatkan
buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Jadi untuk jawaban pertanyaan ini yaitu menggunakan metode dan metodologi pendekatan antropologis, di mana dalam masalah tersebut peneliti akan mempelajari aspek praktik-praktik yang membentuk pandangan dan tindakan masing-masing seseorang. Dan kemudian berdasarkan pemahaman ini, solusi-solusi yang diusulkan bisa mencakup pendekatan dialogis atau wawancara, di mana kedua kelompok atau orang tersebut untuk mencapai kesepakatan yang menghormati nilai dan kepentingan keduanya dengan menggabungkan elemen-elemen budaya dan praktik yang saling menguntungkan. Misal, dengan cara sang suami bisa memulai dengan berbicara kepada tetangganya untuk meminta izin atau membeli buah kelapa tersebut. Dan yang kedua, sang suami dapat mengambil tindakan dengan memperhatikan etika dan sopan santun, serta memastikan tidak akan terjadinya konflik yang timbul antar sesama. Pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan studi Islam yang bersifat normatif religius dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, ataupun istijad para ulama. Jadi, studi Islam yang bersifat normatif religius ini berfokus pada pemahaman dan penerapan ajaran-ajaran agama secara teoritis dan praktis berdasarkan teks suci dan tradisi agama. Misalnya adalah studi tentang hukum-hukum syariah, ajaran akhlak dan praktik ibadah yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tata cara sholat atau hukum-hukum dalam zakat. Salah satu contoh hadis normatif religius adalah dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang percaya kepada Allah SWT dan hari kemudian, hendaklah dia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, studi Islam yang bersifat empiris historis mencakup penelitian tentang sejarah perkembangan Islam dan peradaban Islam secara objektif, berdasarkan dengan bukti-bukti sejarah dan penelitian akademis. Misalnya, studi tentang kehidupan Rasulullah SAW dan periode-periode penting dalam sejarah Islam, seperti masa Khulafaur Rasyidin atau perkembangan peradaban Islam di masa Umayyah dan Abbasiyah. Contoh hadisnya yaitu, "Hendaklah engkau berpegang teguh pada ajaranku dan ajaran para Khulafaur Rasyidin yang mendapat hidayah," yaitu gigit atau genggam erat dengan gigi gerahamnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Cukup sekian jawaban dari saya mengenai soal-soal UTS yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.